Cita-citaku jadi artis atau dokter? Aku kan pengen banget jadi dokter dari kecil. Nak, kamu pilih jadi artis kan? Enggak mah, aku pilih jadi dokter. Dokter kan gajinya kecil, harusnya kamu pilih jadi artis. Tenang aja mak, adik pilih jadi artis kok. Adik pasti bakal lebih kaya daripada kamu. Aku nggak mau jadi orang kaya, aku cuma mau sembuhin nenek. Ya elah, nenek kan udah tua, biarin aja dia mati. Nenek harus bertahan ya, aku bakal jadi dokter buat sembuhin nenek. Cucuku sayang, nenek yakin kamu pasti bisa jadi dokter. Semangat ya. Makasih nek, cuma nenek yang dukung aku. Apa di sini ada yang mau jadi dokter? Saya bu. Lo mah nggak cocok jadi dokter, lo kan bego. Mau jadi dokter apa? Dokter kambing apa dokter kecoa? Mimpi aja lo sana, Ren. Ren, selamat ya, kamu sudah lulus menjadi dokter sekarang. Akhirnya nggak sia-sia semua perjuangan aku. Sekarang aku bisa sembuhin nenek. Halo ma, Ren pulang sekarang, nenekmu meninggal. Aku terlambat. Mengetahui jarak jodoh atau jarak usia jodoh? Ya mending jarak jodoh aja lah. Kalau usia kan gak gitu masalah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Iya nah, hati-hati ya. Oke ma. Loh, kok jarak jodohku makin jauh ya? Berarti jodohku gak ada di sekolah. Jadi males ke sekolah. Guys, udah maghrib, yuk ke musola bareng. Ayo. Ikut guys. Loh, kok jodohku makin jauh sih? Ren, aku lagi seneng banget loh. Putri, kamu seneng kenapa? Aku tadi udah ketemu jodohku. Ternyata dia tinggal di daerah sini. Wah, selamat ya. Makasih Ren. Hai Wina. Hai Besti, liburan bareng yuk. Kemana Win? Ke puncak. Wah, kayaknya seru. Sekalian nyari jodoh. Yuk berangkat kalau gitu. Ren, jarak jodohmu berapa? 14 km, kamu berapa? Loh, kok sama? 14 km juga. Oh, mungkin kebetulan aja kali ya. Gak mungkin kan jodoh kita sama? Ya nggak mungkin lah. Wah, jarak jodohku makin deket. Emang gak salah liburan ke sini. Ren, kok tempatnya sepi gini ya? Serem banget. Iya, mana udah malam lagi. Dur. Bima, kamu ngagetin aja. Iya nih. Haha, sorry guys. Kamu ngapain di sini? Aku ngikutin jarak jodohku, terus makin deket ke sini. Loh, kok jarak jodoh kita deket-deketan sih? Iya, kenapa ya? Jarak jodohku lebih dekat kalau belok kiri. Kalau aku ke kanan. Ya udah, kita bisa aja. Hati-hati Ren. Oke, Dawin. Aduh, jodohku ngapain sih main ke tempat gelap dan serem kayak gini? Gak asik banget. Oke, jarak jodohku sisa 4,1 meter. Ren, awas. Ada apa, Bim? Astaga, depanku jurang. Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu. Iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya? Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tau nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya aneh, orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh. Hey Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hey Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah?
Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Annabelle? Hah? Annabelle? Iya. Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Annabelle. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Annabelle. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Annabelle. Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya gak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian gak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana, mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ, pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi, bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku gak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku, orang saldoku 200 juta, ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke jenderal, biar kamu dihukum mati, karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku, dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Liviren gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil, kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja gak jelas. Livi tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat, dan Tania kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Pura-pura buta atau pura-pura budak? Aku pengen tahu orang-orang ngapain aja kalau aku nggak bisa lihat. Hei anak buta, karena saya kasihan sama kamu, nih saya kasih makanan enak daging ayam. Makasih, Ma. Ini, kamu panggil saya mama, kamu kan cuma anak tiri, nggak usah panggil saya mama. Itu kan dagingnya daging busuk. Kamu tahu dari mana daging ini udah busuk? Kan kamu nggak bisa lihat. Bener-bener jahat. Papa pulang. Ren sayang, papamu udah pulang tuh. Ren, kamu udah makan belum? Udah dong mas, tadi aku bikinin makanan spesial buat Ren. Kamu memang istri dan ibu yang baik. Sisil, kamu dapat juara berapa? Juara 1 lah. Bukannya Ana yang dapat nilai lebih tinggi ya? Nah, Eko bilang gue yang dapet juara 1. Udahlah, lo udah buta, gak usah banyak berisik. Sisil, awas ada Ren. Tenang aja Pak Eko, dia itu buta, dia gak bakal bisa ngeliat kita. Itu kan Sisil, kok dia pelukan sama Pak Eko sih? Sisa umur aku tinggal 1 minggu. Yes, akhirnya. Kenapa nih pada ngumpul di sini? Kita lagi mau makan bareng Pak Ucup, Ren. Sisa umur dia tinggal 1 bulan. Gue nggak mau kehilangan Pak Ucup, guru terbaik. Oh gitu. Ren, kenapa muka lo lagi kayak seneng gitu? Iya, ada deh. Bukannya kita semua bisa lihat sisa umur kita ya? Iya, bener. Umur gue sisa 60 tahun. Sisa umur aku tinggal 3 hari lagi. Ren, kok lo girang banget sih mau meninggoy? Iya, kamu mau tahu kenapa aku seneng? Kenapa? Karena aku udah hidup 500 tahun, aku bosen banget tahu. Gak mungkin ada orang yang bisa hidup selama itu. Emang kedengerannya mustahil sih, tapi ini semua gara-gara si nenek tua penyihir itu. Kabur, ada mumi. Ih, aku bukan mumi, cu. Akhirnya kita bertemu lagi. Aduh, dia lagi. Kamu akan hidup abadi. Penyihir gendeng, aku udah bosen hidup di bumi. Ayah, aku jatuh cinta dengan satu orang laki-laki. Wah, siapa laki-laki itu sayang? Rizky, ayah, dia anak tetangga sebelah. Ayah mau kasih tahu kamu sebuah rahasia, tapi janji jangan kasih tahu ibumu ya. Rizky sebenarnya kakakmu. Ayah, aku jatuh cinta lagi dengan laki-laki lain. Iya sayang, siapa lagi? Glenn, anak tetangga yang lain. Ah sayang, tunggu. Glenn juga kakakmu. Kamu kenapa, sayang?
Bunda, aku kesal sama ayah. Aku suka sama dua orang pria, tapi aku nggak bisa pacaran sama keduanya. Karena ayah adalah ayah mereka juga. Sayangku, kamu bisa kok pacaran sama siapa aja. Jangan dengerin dia. Karena dia bukan ayahmu. Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. Punyaku juga nggak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan deh. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku. Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu. Ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang.